dalam kuliahnya, ya. Bahkan lebih utama kalau orang itu, anak itu adalah anak yatim yang sedang menuntut ilmu. Lalu kita dengan mengharapkan ridha Allah, kita sisihkan rezeki kita, kita bayarkan SPP-nya, kita berikan jajannya. Bahkan lebih besar lagi pahalanya ketika yang kita tanggung adalah anak-anak dari saudara kita. Yang disebut dengan wali. Ini hari ini Pak Wah tak mau menanggung nafkah keponakan. Pak Cik tak datang untuk memeriksa keponakan ada sekolah atau tidak. Tapi begitu mau dibagi warisan baru deh. Begitu mau dibagi warisan baru sampai Pak Wah, Pak Cik, Assalamualaikum. Ni kat mana ni warisan ayah, apalagi bekas almarhum itu mungkin orang yang punya. Itulah kesalahan yang paling banyak terjadi. Makanya orang-orang yang hari ini yang disebut Allah pendusta agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nab. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jemaah salat maghrib dan isya yang Allah muliakan insyaAllah, kita masih membahas tentang adab mencari rezeki. Namun kita juga masih berada di dalam bab perkara-perkara yang menyebabkan datangnya keberkahan pada rezeki. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas bahawa di antara penyebab rezeki yang telah Allah tetapkan kepada kita diiringi dengan turunnya keberkahan adalah ketika kita memudahkan urusan jual beli dengan sesama mukmin atau dengan sesama muslim, ya, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa orang yang menyediakan atau memudahkan penyediaan barang kepada kaum muslimin, maka dia marzuqa, dia diberi rezeki oleh Allah, artinya diberkahi rezekinya oleh Allah. Sedangkan yang menahan-nahan barang atau menimbun barang, maka dia terlaknat. Jadi memudahkan urusan jual beli sesama muslim itu juga menjadi penyebab berkahnya rezeki. Maka coba lihat Bapak Ibu, pedagang yang murah hati, pedagang yang sering menolong fakir miskin, walaupun masih menjual tapi banyak keringanannya, maka Allah tolong mereka, Allah jaga rezeki mereka, Allah berkahi hidupnya. Ya, jadi ini menjadi kunci bagi kita para pedagang. Kalau mau diberkahi Allah, rezeki kita perbanyaklah, meringankan urusan sesama mukmin. Ya. Jadi jangan sampai kita dengan orang kafir,
apapun kita beri dengan sama mukmin, kita persulit. Kemudian yang kedua yang sudah kita bahas, yang menjadi perkara penyebab berkahnya rezeki kita adalah sering-sering melakukan silaturahim. Orang-orang yang sering bersilaturahim diberikan dua kelebihan oleh Allah, yaitu diluaskan rezekinya, kemudian dipanjangkan atau diberkahi umurnya. Rezeki berkah, umur pun berkah. Itu salah satu bisa didapatkan dari silaturahim. Jadi selama masih hidup, perbanyaklah berkunjung, menyambung silaturahim. Dan terutama ketika orang tersebut jarang bersilaturahim kepada kita, itu lebih utama untuk kita datangi. Diingat kembali hadis Nabi yang mengatakan bahawa al-wasil laisa al-wasil bil mukafi', tidak disebut menyambung silaturahim orang yang hanya datang berkunjung untuk membalas jasa atau membalas kebaikan setelah dikunjungi. Kita kan banyaknya begitu. Setelah ada seseorang datang ke kita, lalu kita mengatakan hana mangan, kagejak badannya, tajak balik. Itu baik, tetapi bukan itu yang disebut menyambung silaturahim, kata Rasulullah. Jadi siapa juga yang disebut menyambung silaturahim? Yang sering mendatangi orang yang jarang mendatanginya. Jadi kita berusaha menyambung yang hampir putus. Kita yang sering kita lakukan kan datang ke rumah orang yang sering datang ke kita. Nyonai jak bagdanyo, tajak baji, menyohanai jak, mati hangku jak. Kan begitu kata kita. Ini tanya sama orang, yuklah kita ke sana. Kita akan mengatakan, tu apa kita ke sana? Dia ada pernah datang ke rumah kita. Disitulah keluar kalimat mati hangku jak. Disitu keluar kalimatnya. Jadi sebenarnya dalam agama ternyata yang disebut menyambung silaturahim malah mendatangi orang yang jarang bersilaturahim dengan kita. Jadi datangi Pak Acik, Pak Awang, terutama kalau orang tua kita sudah meninggal, maka pahala kita datang ke rumah adik-adik orang tua kita, saudara-saudara dari ayah, saudara dari ibu yang almarhumah, itu semuanya mengalir ke orang tua. Sekaligus kita dianggap sebagai anak yang masih berbakti kepada orang tua kita. Baik, itu saya ulang dulu apa yang menjadi pelajaran kita di minggu yang lalu, karena mengulang pelajaran itu penting. Jadi jangan sampai pelajaran maju terus ke depan, yang di belakang lupa terus, tidak tahu apa-apa. Karena orang Indonesia mengatakan lancar kaji karena diulang. Maka saya selalu mengambil 5 menit pertama untuk mengulang dulu apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Baik, berikutnya, apalagi perkara yang menyebabkan rezeki itu diberkahi. Jadi kenapa bahasanya menyebabkan rezeki diberkahi? Karena kalau hanya sekedar berbicara tentang rezeki, itu memang sudah ditetapkan. Yang menjadi pembedanya adalah diberkahi dan tidak diberkahi. Kalau rezeki kita Pak, semua sudah ditetapkan. Jadi jangan pikir kita ini hebat kalau jadi dosen. Kita jadi dosen karena ditetapkan oleh Allah untuk menjadi dosen. Jadi beda fikir katanya hebat dah, dia dah kerja bak perusahaan ini, perusahaan itu. Itu hasil ketetapan Allah untuk kita. Saya sudah pernah bilang, banyak orang yang pintar Pak, tapi tidak lulus. Di PNS tidak lulus, di perusahaan manapun tidak lulus. Mendaftar jadi kepala dinas berkali-kali pun tak lulus. Tapi ada orang yang tak daftar, lulus sendiri. Itu semua ketetapan Allah. Kita semua bertekad bahwa kita inginkan presiden si A, tapi yang jadi si B. Kira-kira itu ketetapan Allah atau bukan? Ketetapan Allah.
Jadi jangan fikir ada rencana yang silap dari Allah. Jangan berfikir bahawa ada langkah kaki kita yang tak terkoordinir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita miskin pun Allah yang tetapkan. Nah, makanya di sini maksudnya adalah kalau rezekinya memang kagak berdedam dari umur 120 hari dalam kandungan, itu bahkan sudah ditetapkan jumlahnya, tidak akan berubah. Jumlahnya tidak berubah. Ya, makanya kita tidak akan mati sebelum menghabiskan jumlah itu. Kalau 1M harus habis 1M baru mati. Dan tidak akan mati sebelum 1M itu kita diberikan. Nah, jadi enggak usah sibuk dengan mencari rezeki habis-habisan, tapi sibukkanlah diri bagaimana rezeki itu menjadi berkah. Maka inilah perkara-perkaranya, dan sudah banyak yang kita bahas Bapak Ibu. Nah, ya. Jadi apalagi berikutnya yang menjadi penyebab keberkahan rezeki, yaitu kafalatu talibil ilmi. Rezeki kita bisa berkah kalau kita memberi kafalah, memberi atau menanggung nafkah untuk para penuntut ilmu. Orang-orang yang sering membantu, menolong, membayarkan SPP untuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu atau para mahasiswa yang sedang berada dalam kuliahnya, ya. Bahkan lebih utama kalau orang itu, anak itu adalah anak yatim yang sedang menuntut ilmu. Lalu kita dengan mengharapkan ridha Allah, kita sisihkan rezeki kita, kita bayarkan SPP-nya, kita berikan jajannya. Bahkan lebih besar lagi pahalanya ketika yang kita tanggung adalah anak-anak dari saudara kita. Ya. Karena ketika seorang ayah meninggal, maka anaknya itu menjadi tanggung jawab nafkah walinya. Allah menyebutkan dalam Al-Quran, wa 'alal warisi mislu zalik. Ya, jadi ahli waris artinya wali-wali dari anak-anak yatim, dialah yang mendapatkan tanggung jawab yang serupa seperti ayahnya. Jadi siapa yang bertanggung jawab terhadap nafkah keponakan yang yatim? Pak Cik, Pak Wang, ken mak je, bukan mamaknya. Itu terjemahnya Pak. Ken mak itu maksudnya bukan mamaknya, ya. Jadi orang hari ini dikira mamak si yatim yang wajib bertanggung jawab nafkah, bukan. Lalu kenapa hari ini janda rata-rata mencari rezeki untuk menghidupi anak-anak dari almarhum suaminya? Ya tentu anaknya sendiri maksudnya, tapi anak dari almarhum suaminya. Kenapa mereka berjuang habis? Apapun mereka lakukan, itu karena wali tidak melakukan tugasnya yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bertanggung jawab adalah wali. Ya. Wali itu adalah ayah dari almarhum, kakek. Kalau tak ada ayah dari almarhum, kakek dari almarhum, nek cik, ya, sampai ke atas kalau masih ada. Kalau tak ada, maka menyamping, yaitu adik dari ayahnya, saudara-saudara kandung dari ayahnya, yang disebut dengan wali. Ini hari ini Pak Wa tak mau menanggung nafkah keponakan. Pak Cik tak datang untuk memeriksa keponakan ada sekolah atau tidak. Tapi begitu mau dibagi warisan baru dia. Begitu mau dibagi warisan baru sampai Pak Wah, Pak Cik, Assalamualaikum. Ni kat mana ni warisan ayah, apalagi bekas almarhum itu mungkin orang yang punya. Itulah kesalahan yang paling banyak terjadi. Makanya orang-orang yang hari ini yang disebut Allah pendusta agama, ara'aital ladzi yukadzibu biddin, salah satunya adalah fazalika allazi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim menghidupi dirinya, membiarkan anak yatim terlantar. Siapa dosa yang paling banyak diterima? Para wali. Maka hati-hati Bapak Ibu, kalau ada
keponakan kita yang yatim. Yang disebut yatim siapa? Yaitu yang meninggal ayahnya dan dia masih berumur belum baligh. Itu definisi yatim yang sebenarnya. Tapi kalau sudah baligh, dalam hukum Islam dia sudah layak mencari nafkah sendiri. Cuma karena kita men-setting dunia hari ini, sudah baligh pun belum cari nafkah. Dulu baligh itu sudah mencari nafkah sendiri. Kita sampai S3 masih ada yang dibayarkan SPP oleh orang tuanya. Jadi jemaah melakukan Allah, orang-orang yang Allah sayangi, yang Allah pilih untuk diberkahi hidupnya, diberikan rezeki yang melimpah ruah, salah satunya adalah mereka yang memberi atau menanggung nafkah para penuntut ilmu. Dan ini kita dapatkan keterangan ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis dari Anas bin Malik riwayat Tirmizi dengan derajat hasan sahih. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anas menceritakan, kana akhawani ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada dua orang yang bersaudara, adik-beradik atau adik kakak, hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana ahaduhuma ya'ti an-nabi wal akhar yahtarif. Jadi dua saudara kandung ini, yang satu dia suka menyibukkan dirinya menuntut ilmu dengan menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dulu menuntut ilmunya ke Nabi. Jadi orang-orang dulu datang nanti berdiam di Mekah, berdiam di Madinah, karena menuntut ilmu itu amannya di Madinah waktu Nabi sudah di Madinah. Jadi nanti datang yang sebahagian dari Syam, nanti yang datang dari Bani ini, itu mereka tinggal bersama, tinggal di masjid Nabi. Ada yang tinggal sebulan, 2 bulan. Apa yang mereka dapatkan? Mereka menuntut ilmu dari Nabi, lalu mereka pulang kembali ke kampungnya untuk memberitahu apa yang mereka dapatkan dari Nabi. Makanya Nabi menyebarkan ilmu melalui dirinya sendiri yang berada di Madinah. Kalau Nabi menganggap penting untuk mengirimkan sahabat, maka Nabi kirimkan sahabat untuk menyebarkan ilmu. Jadi salah satunya Yaman dikirimkan Muaz bin Jabal, dikirimkan Amr bin As ke Mesir. Itu sebelum mereka mengenal Islam. Itu penyebaran ilmu. Tapi di antara para sahabat ada yang menuntut ilmu langsung datang ke Nabi setiap hari. Nah, ini laki-laki ini sukanya menuntut ilmu dengan mendatangi Nabi, menjumpai Nabi. Sedangkan saudaranya yang lain, satu orang lagi, wal akhar yahtarif, yang lain itu dia bekerja. Jadi dia tidak tuntut ilmu, tapi dia bekerja. Di sini tidak disebutkan kerja apa, tapi dia melakukan kerja dengan skill tangannya. Lalu fasyakka al-muhtarif akhahu ila Nabi. Rupanya saudara kandungnya yang bekerja ini merasa bahwa dia lebih utama daripada saudaranya yang menuntut ilmu. Jadi dia fasyaka, dia mengeluh, melapor ke Nabi. Ya kira-kira kalau kita bisa jabarkan, kira-kira dia mengatakan, ya Rasulullah, ini aku bekerja tiap hari, sedangkan saudaraku itu tidak mau kerja, dia cuma nuntut-nuntut ilmu saja. Jadi akulah yang kadang-kadang membiayainya. Jadi dia ni melapornya mengeluh ni. Lalu apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'allaka turzaqu bihi. Ketahuilah itu rezekimu dalam pekerjaanmu itu diberi karena engkau membantu saudaramu yang menuntut ilmu. Jadi bahasa Nabi la'alla itu mendekati kepastian.
Artinya Nabi ingin mengatakan bahawa ketahuilah dan yakinlah bahawa rezeki yang engkau dapatkan dari pekerjaanmu, engkau bisa kerja, engkau mudah rezekimu, itu karena ada saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Maka maksud Nabi, jangan engkau mengeluh dan jangan engkau merasa rugi dengan menolong saudaramu yang sedang menuntut ilmu. Itu bahasanya la'allaka turzaq bihi, engkau diberi rezeki karena dia. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, ini menjadi dalil yang pasti bahawa orang-orang yang suka menolong orang-orang yang menuntut ilmu, maka dia dibalas Allah dengan rezeki yang berkah. Rezeki yang berkah itu sudah pernah kita kasih tahu bahawa tidak mesti hanya uang. Rezeki berkah itu bisa pada kesehatan, kita tiba-tiba bertambah iman, bertambah banyak kebaikan, kita suka mendekat ke Allah, macam-macam, diberi anak yang saleh, isteri salehah, isteri pun diberi suami saleh, hidup aman, sejahtera, tidak banyak ribut-ributnya. Itu semua rezeki berkah. Jadi tak mesti habis kita bantu orang menuntut ilmu lalu gaji kita naik, tak mesti begitu. Bisa jadi kita bantu terus-terusan tapi gaji kita tak naik-naik, tapi kita tak sadar selama ini Masya Allah hidup kita betul-betul dijaga oleh Allah. Anak-anak kita tidak membuat kepala kita pusing, aman semuanya. Kita lihat anak orang lain menyakitkan perasaan orang tuanya, ada yang melarikan diri dengan pacarnya, ada yang sudah terjebak dalam sabu-sabu, ada yang narkoba, ada yang berzina. Anak kita, bahkan kita tidak banyak bisa memberi ilmu kepadanya di rumah, tapi kerana kaim tak tolong orang tuntut ilmu, Allah beri rezeki anak kita yang menjadi anak yang taat. Ini menjadi jembatan kita agar kita memperhatikan orang-orang yang menuntut ilmu. Karena tak semua orang menuntut ilmu itu punya kekayaan. Kadang-kadang keinginan anaknya kuat sekali untuk menuntut ilmu, tapi orang tuanya tak mampu. Makanya kadang-kadang di pesantren berbulan-bulan tak dibayar, SPP tak dibayar, sampai pihak pesantren kadang-kadang terpaksa menghentikan dulu proses belajar mengajar kepada anak ini karena orang tuanya sudah 3 bulan tak bayar SPP. Kalau seandainya kita mengetahui hal itu dan kita tahu orang tuanya adalah betul-betul orang tua yang miskin, tak mampu, maka segera akan ambil kesempatan emas ini, bantulah orang-orang yang sedang menuntut ilmu. Karena di antara yang fakir ada juga yang tak mau menampakkan kefakirannya karena haibahnya, wibawanya. Dia tidak mau mengemis. Makanya Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah, lil fuqara'i alladhina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Apa kata Allah? Ada orang-orang fakir, alladhina usiruna fi sabilillah, yang mereka menyibukkan dirinya di jalan Allah. Orang fakir tapi sibuk berjuang di jalan Allah. La yastati'una darba, padahal sebenarnya mereka tak mampu pun. Mereka tak mampu berjalan, tak ada uang. Yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf. Orang-orang yang jahil mengira mereka kaya, padahal mereka ta'affuf, mereka menjaga kemuliaan diri, tidak mau minta-minta, tidak mau mereka menipu-nipu. Karena sekarang banyak ini orang kaya pun merasa miskin Pak, banyak. Salah satu contohnya apa? Ketika diberikan beasiswa dengan syarat itu mahasiswa miskin, lalu dibuat kriteria ampernya harus 6, rumahnya rumah yang sederhana, kemudian ampere listrik diperiksa 6 ampere ke bawah contohnya, lalu kemudian macam-macam kriterianya itu. Ini orang kaya karena berharap anaknya dapat beasiswa, padahal dia mampu untuk menyekolahkannya, ditipunya.
Di fotonya kandang bebeknya, Pak. Lalu dia ambil meteran listrik bukan di rumahnya, punya tetangganya. Jadi orang yang menyeleksi beasiswa tertipu kalau tidak dia lihat langsung ke tempat. Padahal itu bukan rumah yang dia tawarkan, itu kandangnya. Mau orang kaya kandang lagi rumah. Itu apa hukumnya? Orang kaya yang berpura-pura jadi miskin supaya anaknya dapat beasiswa, sampai pak kecil sakit kepala untuk memberikan surat miskin. Hai orang kaya, teruk ya lelaki pak kecil surat miskin. Itu apa hukumnya? Haram. Makanya anak kita tidak berkah. Sudah S1, S2, S3 tetap hana berkah. Orangnya tidak baik, gelar bertambah, orangnya tak baik. Kenapa begitu? Karena kita telah mengambil dan menzalimi hak fakir miskin untuk mendapatkan beasiswa. Jadi kalau kita ini jadi orang kaya, berwibawalah jadi orang kaya. Orang kaya itu memberi, bukan menengadahkan tangan. Orang kaya itu mencari di antara anak-anak pesantren teman anaknya siapa yang tak mampu, dia yang bayarkan. Untuk apa habiskan uang hebat sekali? Beli TV 50 inci, beli treadmill, treadmill kan? Yang jalan-jalan di rumah, enggak usah lari-lari, dia jalan lari sendiri dalam rumah tu, mesin lari-lari itu. Ya, kemudian beli sepeda gunung, tapi tidak ke gunung, cuma di rumah aja dia dayung-dayung kan. Kemudian beli kulkas 3 pintu, Pak. 3 pintu beli kulkas, harga 15 juta. 1 pintu untuk sayur-sayuran, 1 pintu untuk daging, 1 pintu untuk dia kalau kepanasan. Hidup dalam kulkas, hidup dalam. Itu orang kaya, di rumahnya tak boleh pakai lampu biasa, ya, harus lampu kristal. Karena dilihat di masjid ada lampu kristal, dia pingin rumahnya juga lampu kristal. Kipas angin tak boleh nempel di dinding, harus nempel di plafon. Habis uang. Anak miskin, teman-teman anaknya yang mungkin satu pesantren tertahan SPP karena orang tuanya fakir dan miskin, tak pernah dia perhatikan. Keponakannya, sepupunya, dia tak pernah perhatikan. Makanya Allah cabut keberkahannya, hidupnya susah walaupun uangnya banyak. Maka jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah ingin memberitahu bahawa di antara fakir miskin ada yang menahan diri, tidak mengemis, tapi tetap mereka berjuang fisabilillah. Para ulama ahli tafsir mengatakan termasuklah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini para penuntut ilmu dari kalangan fakir miskin. Karena nuntut ilmu termasuk bahagian fisabilillah. Jihad fisabilillah itu termasuk menuntut ilmu. Makanya kan Allah mengatakan falaula nafara sebentar, handal untuk merempuk ayat awal enggak ada apa ujung. Bentar lagi saya sebutkan. Janganlah semua kalian, falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatum minkum liyatafaqahu fid din. Janganlah semua kalian pergi berjuang ke medan perang, tapi tinggallah sebahagian untuk memperdalam ilmu agamanya. Rasulullah melarang semua ikut perang, karena kalau semua gugur, tidak ada yang menyebarkan agama. Maka menuntut ilmu, menyebarkannya termasuk jihad fisabilillah. Kita mungkin, kita kemampuan kita berfikir kan beda-beda. Buktinya saja waktu SMP kita ranking 34 dari 33 siswa. Kita 34 ranking kita. Tapi ada teman kita pintar sekali, baru dikasih tahu sama guru dia sudah ranking 1. Tak perlu membaca banyak, dia bisa tangkap semuanya. Kita Masya Allah bolak-balik keluar keringat, tetap tak bisa. Dan jangan merasa bahawa kita akan masuk neraka dengan kebodohan kita. Allah berikan wa faddalallahu ba'dahum ala ba'din. Allah berikan kelebihan antara satu orang dengan yang lain. Ada yang pintar, silahkan tuntut ilmu. Tapi yang kira-kira kurang pintar, silahkan bekerja. Lalu rezekinya berikanlah kepada para penuntut ilmu. Maka sama-sama masuk surga dengan jalan masing-masing. Nyau gedanya ka bangai kriat lah. Sudah bodoh, pelit lagi. Padahal kalau kita tahu, karena sekarang yang jadi orang-orang kaya itu bukan orang-orang pintar, Pak. Orang pintar itu biasanya di mana? Jadinya apa? PNS, gajinya tetap begitu, Pak. Yang hebat-hebat itu yang dapat rezeki itu yang dulu-dulunya ranking 35 tadi.
sudah jadi tokek ini, tokek itu, macam-macam. Oh, Masya Allah, rezekinya lebih hebat. Kalau kita tahu bahawa kita tak punya kemampuan untuk meneliti kitab, belajar bahasa Arab, kita tak mampu hafal Quran, maka tolonglah para penghafal Quran, tolonglah orang-orang yang belajar ilmu. Insya Allah semua pahala mereka menuntut ilmu, dan mereka merasa nyaman dengan menuntut ilmu itu. Kiban hanya nyaman. Semenjak kita tolong dia, SPP sudah ada yang bayar, uang jajan kita kasih. Nak, kamu belajar ya nak. Pak Wang dulu memang bodoh, sehari ini Pak Wang Allah beri rezeki, sekarang Pak Wang biayahi kamu belajar, jangan bodoh kayak Pak Wang. Begitu kata kita kalau kita Pak Wangnya misal. Kalau dia jadi ulama, 6 tahun kita biayai, alhamdulillah dia betul-betul hafal Quran, dia hafal hadis, dia tahu ilmu fikih. Berkat pertolongan kita, S1-nya kita biayai. Seluruh pahala dia, perjuangannya dan rasa nikmat dia menuntut ilmu, itu pahalanya dialirkan ke kita. Maka ambil kesempatan ini. Saya pernah baca, tapi saya lupa nama salah satu sahabat dari Imam Syafi'i yang tak bisa belajar karena merasa tak mampu. Jadi dia betul-betul tak mampu. Imam Syafi'i melejit bercahaya. Imam Syafi'i itu pintar sekali, sampai ada riwayat yang mengatakan beliau kalau pergi dari rumahnya menuju ke masjid untuk menuntut ilmu, beliau kadang-kadang menutup telinganya. Kalau tidak ditutup, semua perkataan orang yang dia lalui dia bisa rekam semuanya. Saking pintarnya, pintar sekali. Orang kalau mau diberi pintar oleh Allah bisa pintar. Makanya orang pintar jangan pikir dia hebat sekali, Pak. Itu pemberian Allah. Kan gedanya yang caranya kita kerja oleh Allah. Karena Imam Syafi'i pintar sekali, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i ini, temannya yang tak mampu belajar ni tak sanggup menghafal, tak sanggup suruh hafal nahu. Makanya orang Aceh mengenal pungo nahu kan? Sebenarnya pungo nahunya cuma karena nahunya membuat kita seperti orang gila. Kita harus belajar ininya, tasrifnya, macam-macam. Akhirnya dia katakan ke Imam Syafi'i, kamu lanjutkan belajar, aku akan mencari rezeki dan sebahagian rezekiku kuberikan untukmu. Masya Allah, dia ambil jalan yang lain menuju ke surga. Imam Syafi'i masuk surga dengan ilmunya, menyebarkan ilmunya. Dia masuk surga insya Allah dengan membantu orang yang menuntut ilmu. Makanya perhatikanlah orang-orang yang menuntut ilmu.